Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Setiap orang memiliki pengalaman yang beraneka ragam, mulai dari menyenangkan, indah, manis, sampai kepada yang pahit, getir, dan menyakitkan. Banyak di antara kita ketika dihadapkan pada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, seperti masalah, ujian, kegagalan, sakit penyakit, krisis, dan sebagainya, kita cenderung memiliki respon yang negatif, seperti marah, mengeluh, kecewa, putus asa, bersungut-sungut, dan sebagainya. Sikap-sikap inilah yang justru menjadi musuh terbesar dan penghalang utama kita berjalan dalam tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Padahal, ada kalanya Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang menurut pandangan kita adalah suatu hal buruk sebagai cara dan sarana untuk membentuk, mempersiapkan, dan menggenapkan rencananya. Pada tahun 2020 ini, dunia dikejutkan akan kemunculan virus mematikan. Virus corona atau yang biasa kita sebut COVID-19 ini pertama kali merebak di kota Wuhan, Cina dan menyebar secara masif ke berbagai negara. Hingga akhir bulan April, total angka kematian akibat virus ini mencapai lebih dari 200.000 orang di seluruh dunia. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan mencemaskan. Wabah corona telah menjadi ancaman serius yang perlu segera diantisipasi dan diatasi bagi banyak negara. Salah satunya adalah negara yang kita cintai ini, negara Indonesia. Seperti apa yang sedang kita rasakan sekarang, di Indonesia sedang maraknya wabah virus corona. Airnas mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun, seperti wabah virus corona ini. Karena itu, kita perlu belajar cara mengetahui cara Tuhan bekerja. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang yang percaya itu bebas dari masalah. Ingat, tanpa adanya ombak dan gelombang, tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang handal. Justru di setiap masalah, selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan bergantung kepadanya. Mungkin dengan virus corona ini, kita diajarkan untuk hidup lebih bersih. Kita diajarkan untuk kumpul bersama keluarga, karena mungkin sebelumnya kita tidak ada waktu untuk mereka karena kita terlalu banyak urusan di luar rumah. Dan kita juga diajarkan untuk mendekat kepada Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai lupa untuk mendoakan para pasien corona agar segera mendapatkan anugerah dari Tuhan dan mendapatkan anugerah kesehatan. Mendoakan mereka yang dikarantina agar mereka tetap tenang dan mendapat suplai bahan makanan. Mendoakan para medis yang berada di garda terdepan agar mereka dapat mengobati pasien secara efektif dan tubuh mereka kebal dari paparan virus. Mendoakan para peneliti agar segera dapat menciptakan vaksin yang berguna bagi pengobatan dan berguna bagi pencegahan di masa depan. Mendoakan para pekerja pemerintahan agar segera dapat membuat peraturan yang dapat menjamin keselamatan masyarakat dari paparan virus dan diberikan kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan. Seraya berdoa, kita juga harus bisa menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Mungkin maksud kita baik, namun yang terjadi malah bisa jadi kepanikan bila informasi tersebut belum tentu kebenarannya. Kita juga dianjurkan untuk tetap berada di rumah dengan belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dan kita juga dianjurkan untuk menerapkan pola hidup sehat sebagaimana yang dianjurkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tubuh dan pola hidup yang sehat dapat melindungi kita dari paparan virus corona. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati.